Kalau kita menoleh ke belakang, sebelum Ganjar Pranowo itu dideklarasikan sebagai bakal capres dari PDIP di batu tulis oleh Ibu Megawati, elektabilitas Ganjar Pranowo kan selalu leading dibanding dengan Pak Prabowo maupun dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan di bawah, paling bawah, Prabowo nomor 2, tapi jarak antara Ganjar dengan Prabowo sangat tinggi ini Ganjar Pranowo. Tapi belakangan ini kenapa Ganjar Pranowo menurun sedangkan Pak Prabowo elektabilitasnya naik dari survei-survei itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Ganjar Pranowo menurun, Anies Baswedan stagnan, kita kira begitu ya, Pak Prabowo naik melejit ini? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa variabel Pak ya. Jadi pertama itu tentang kematangan dalam berpolitik. Pak Prabowo itu suka atau tidak suka kita pada beliau lebih matang dalam berpolitik. Dan selama hampir 5 tahun terakhir ini kan beliau sering jalan dengan Pak Jokowi ya, dekatlah dengan Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Prabowo banyak belajar dari cara-cara Pak Jokowi menghadapi serangan-serangan dari lawan politiknya. Nah, sedangkan kalau Ganjar kenapa menurun? Mungkin salah satu faktornya itu karena sejak setelah deklarasi 21 April kemarin oleh Megawati, itu justru terlihat Ganjar ini istilahnya itu berada di bawah bayang-bayang Bu Megawati. Akhirnya masyarakat bisa melihat itu bukan suatu hal yang bisa ditutupi lagi gitu. Terutama momentumnya itu ketika Ganjar itu bicara tentang Piala Dunia Under 20 yang dia menolak itu. Jadi ternyata kan sesuai prediksi dia bisa bicara seperti itu karena kemungkinan sebagai petugas partai ya dia diberi tugas untuk bicara itu, menolak itu gitu. Nah disitulah kemudian orang-orang yang tadinya bersimpati pada Ganjar hilang simpatinya karena akhirnya mungkin mereka berpikir ini bagaimana mungkin seorang gubernur bicara menolak Piala Dunia karena ada peserta dari Israel menjadi pesertanya. Itu kan bukan domainnya seorang gubernur sebenarnya Pak ya. Dia kan kepala daerah. Kalau urusan luar negeri itu kan urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Tapi kok dia berani bicara seperti itu, dan kita semua tahu bahwa itu adalah proyeknya presiden, proyek nasional gitu ya, yang sudah dirintis sejak 2019. Piala Dunia U20. Piala Dunia U20. Nah jadi kekecewaan itu kemudian menjadi akumulasi kan. Jadi para magibol ya, magibol itu masyarakat gila bola Indonesia itu kecewa sekali sama Ganjar gitu. Mereka berpikir belum jadi presiden saja kok sudah mengecewakan banyak orang gitu ya kan. Mereka kan mikirnya sederhana Pak, nggak mikir soal mukadimah yang Indonesia menentang penjajahan, penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi, kan mereka nggak mikir itu. Yang mereka pikir adalah Piala Dunia kami akan dapat ya istilahnya ada roda ekonomi berjalan, mereka bisa dapat rezeki gitu ya. Tapi ketika Ganjar Pranowo bicara seperti itu, kemudian akhirnya terjadi gaduh gitu ya, akhirnya batal dilakukan di Indonesia gitu. Itu sudah mengurangi, sudah menggerus rasa percaya yang awalnya mungkin mereka sudah oke, aku ke Ganjar gitu. Tapi setelah itu blunder besar. Nah, belum lagi kemudian cara-cara menjual produknya tuh agak over ya kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin brandingnya Ganjar tuh terlalu over sehingga mungkin sebagian juga maaf ya muak gitu karena over gitu Pak. Jadi nggak alamiah gitu. Jadi sementara kalau Prabowo itu saya sampai hari ini belum pernah tahu ada tim sesnya Prabowo yang menjelek-jelekkan Anies maupun Ganjar gitu.
Jadi mungkin lama-lama kan akhirnya orang bersimpati ke sana. Jadi menurut saya mungkin salah satu faktornya itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ganjar Pranowo biar elektabilitasnya bisa naik gitu lah. Kalau misalnya ini diinginkan oleh para fansnya Ganjar Pranowo gitu. Saya agak susah jawab. Biarkanlah tim sesnya yang bekerja yang apa memutar otak untuk bagaimana caranya strategi yang paling tepat untuk menaikkan elektabilitasnya Ganjar gitu. Kalau saya nggak kompeten untuk bicara seperti itu, karena kalau saya pribadi sih masih berharap kalau bisa Pak Jokowi maju lagi gitu, untuk periode ketiga. Semoga. Katakanlah ada 3 pasang calon ya pada waktu Pilpres 2024 nanti. Katakanlah Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Berapa putaran kira-kira ya? Ya harus 2 putaran kalau ada 3 pasang. Pasti 3 putaran. Pasti 2 putaran. Karena dari 3 pasang itu tidak, rasanya nggak mungkin ada yang 50% ke satu. Oh, pada waktu putaran pertama? Putaran pertama nggak mungkin. Karena nasionalis terpecah 2. Sementara yang Anies kan mungkin nggak cukup ya. Atau bisa jadi juga kalau Anies bisa maju, kok kita bicara 3 pasang, justru di putaran kedua mungkin Anies yang bisa maju. Seperti itu? Ya. Jadi yang terpental di putaran pertama siapa? Salah satu dari 2 capres nasionalis.